Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi dari kemarin tuh di rumahku hujan dan berasa dingin banget gitu ya, hujannya awet banget dan aku entah kenapa jadi pengen ngubek-ngubek, lemariku lagi nyari perfume yang wanginya manis, enak. Tapi aku tuh kalau nggak salah udah pernah ngebahas beberapa yang versi lokal. Nah, aku baru ingat ternyata aku juga punya beberapa perfume non lokal, tapi yang harganya tetap affordable, yang di bawah 200 ribuan gitu ya, dari brandnya Gen Art sama Larif yang menurut aku tuh paling enak dipakai kalau cuaca lagi kayak gini nih, lagi hujan melulu, dingin, karena aromanya tuh super super sweet dan warm kayak gitu deh, tipenya. Jadi di sini ada 5 perfume yang bakal aku bahas. Kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi perfume-perfume non lokal keluaran Laris sama Gen Arts itu di koleksiku ada beberapa. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin non lokal yang harganya affordable tuh nggak cuma Laris sama Gen Arts, ada banyak ya. Ada kayak UDV itu juga lumayan harganya sebenarnya lumayan terjangkau, terus, ada kayak perfume-perfume dari Lin Yang kayak gitu-gitu juga. Cuman yang kali ini aku bahas adalah yang bener-bener menurut aku tuh kayak nggak bakal cocok kalau dipakai buat panas-panasan dan emang peruntukannya tuh cocok banget untuk, pada saat situasi dingin dan di situasi dingin dia bakal kayak bener-bener enak banget keciumnya. Aku langsung mulai aja dari yang pertama, di sini ada salah satu perfume dengan aroma sweet honey gitu yang bener-bener berasa banget honey-nya. Ini adalah Larif Eternal Kiss gitu ya. Larif sendiri buat kalian yang belum kenal itu adalah salah satu brand dari Poland atau Polandia yang emang dia itu produser perfume gitu ya. Jadi emang dia khusus menjual perfume dan banyak banget produk-produknya udah, dikeluarin. Banyak juga perfume-nya Larif yang aroma-aromanya mirip, perfume-perfume high end atau designer gitu. Nah kalau misalnya Eternal Kiss sendiri ini dia itu katanya adalah, atau banyak banget yang bilang dia mirip sama Jean Paul Gaultier yang Scandal dan emang bener aku udah pernah nyobain juga Jean Paul Gaultier yang Scandal dan ini mirip banget. Aromanya tuh bener-bener aroma sweet-nya madu gitu yang berpadu sama kayak ada sedikit aroma floral, white floral yang sweet gitu ya. Aromanya tuh sebenarnya bener-bener kalau dipakai dingin-dingin tuh enak banget gitu. Tapi kalau misalnya dipakai panas-panasan emang agak-agak kurang, agak-agak too sweet gitu ya menurut aku dan agak-agak, ada tendensi untuk bikin pusing. Tapi ini bener-bener kayak sweet-nya bebungaan campur sama sweet-nya honey, itu ada di Eternal Kiss ini dan ini termasuk salah satu perfume Larif yang performanya oke menurut aku, sesuai pengalaman aku. Dia wanginya termasuk yang projection-nya oke gitu ya, kecium lumayan mabul gitu ya walaupun ini harganya masih di bawah 200 ribu untuk 100 mili. Terus, ketahanannya juga oke banget. Ini adalah, Larif Eternal Kiss ini. Kalian mungkin harus cobain perfume yang satu ini. Oke, next masih dari Larif, ini adalah Larif Taste of Kiss yang botolnya kayak gini. Ini sendiri kalau aku lihat di Fragrantica sebenarnya banyak yang bilang dia mirip sama salah satu parfumnya Lancome yang Lanvin Trésor. Aku sendiri sebenarnya belum pernah nyobain perfume yang satu itu dan kayaknya emang udah agak susah didapetin. Eee, bentuk botolnya tuh kayak 5 segi 4 kebalik atau kayak diamond gitu loh. Which is, Lancome Lanvin Trésor itu dia keluar di 2015 sedangkan Larif, Taste of Kiss ini di 2018. Jadi mungkin aja sih emang Larif mengcopy atau mengedupe gitu ya atau ngedupe, wanginya si Lancome itu gitu ya. Dan dari segi botol pun dia juga bentuknya kayak diamond tapi ini lebih ke arah diamond yang, apa ya bentuknya bukan limas ya gitu ya. Jadi kayak lebih ke kayak ginilah bentuknya kalian bisa lihat sendiri segi apalah ini ya. Nah kalau ini aromanya tuh lebih ke arah fruity, sweet fruity, tapi yang dark. Dia itu punya aroma stroberi yang lumayan berasa, makanya fruity-nya di sini tuh juga lumayan tetap kecium walaupun dia dominasi oleh aroma yang lebih gelap seperti aroma-aroma kayak coklat, ada coffee gitu ya, itu kan aromanya berkesan gelap banget. Cuman tetap aja di sini bakal berasa tetap aroma fruity yang ada kayak, slightly sour, sedikit 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 asem dan juga manis gitu ya, manisnya fruity gitu. Which is ini perpaduan yang sangat amat menurut aku tuh kayak, unik dan apa ya, mature, aromanya fruity tapi yang mature gitu loh. Dia juga pakai leci di sini makanya jadi aromanya tuh kayak bener-bener sweet fruity, sweet and sedikit asam fruity bercampur sama aroma yang lebih dark. Berpadu juga sama caramel and vanilla. Jadi aromanya tuh sebenarnya lebih ke arah memang dia sedikit ke arah gourmand. Tapi kalau di hidungku sendiri dia nggak sampai yang pengen bikin aku mengeluarkan air liur pengen makan gitu, nggak kayak nggak sampai yang kayak gitu. Tapi ya memang dia sweet banget dan kalau dipakai siang-siang sih masih
Masih bisa tapi asalkan di dalam ruangan ya, dan paling cocok emang dipakai untuk kayak dingin-dingin gini. Oke, next ini adalah dari, brand-nya Jean Arts gitu ya, jadi bukan dari Laris seperti yang tadi, dan Jean Arts sendiri itu adalah salah satu brand dari Paris sebenarnya, yang dia juga ngeluarin perfume dengan harga yang affordable. Nah, salah satunya yang ini udah lama banget aku nggak pakai sebenarnya, tapi dulu aku lumayan suka, ini adalah Jean Arts Sultane Parfum Fatal Eau de Parfum, aku nggak tahu gimana penyebutan yang benernya, tapi tulisannya begitu. Nah, kalau ini tuh sebenarnya dia juga ada aroma coffee-nya. Dia tuh banyak yang bilang, ini sebenarnya tuh kayak ngedupe dari Black Opium gitu ya. Aku sendiri udah punya banyak dupe dari Black Opium, mulai dari produk lokal atau non lokal. Cuman yang ini itu aromanya menurut aku paling beda di antara dupe-nya Black Opium yang aku punya. Ini tuh wanginya lebih berkesan bitter gitu kalau di hidung aku, slightly kayak wangi, ada woody-nya, padahal kalau misalnya aku lihat di Fragrantica dia nggak punya notes woody di sini. Juga nggak terlalu coffee banget seperti yang biasanya aku sniff di dupe-nya Black Opium gitu, yang lain. Karena kalau di hidungku, dupe-dupenya, beberapa dupe dari Black Opium itu tercium lebih ke arah, vanilla coffee, kalau ini enggak. Itu kalau di hidungku berkesan lebih asem, nggak tahu dari apanya, apakah dari buah-buahannya atau mungkin dari coffee-nya lebih asem, dan vanilanya ada tapi juga nggak terlalu yang kayak vanilla banget gitu loh. Jadi berkesan lebih mature lagi dibandingin Black Opium. Kalau Black Opium menurut aku sih anak remaja pun masih oke lah pakai. Ini lebih 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 mature aja aromanya. Pokoknya ini perfumnya kalau di hidung aku tuh terasa lebih woody entah kenapa. Terus dia lebih asem, ada bitternya juga tapi wanginya nggak sewangi coffee vanillanya Black Opium gitu menurut aku. Dia lebih lebih malah lebih woody aja kalau di hidung aku berkesannya gitu. Dan entah kenapa ini aromanya malah kayak beberapa perfume, aroma-aroma yang nostalgic, aroma jadul-jadul gitu tuh ada di sini. Sedangkan kalau di, beberapa dupe dari Black Opium itu enggak, aku nggak bisa dapetin aroma yang kayak gitu. Jadi dia berkesan warm dan cocok banget juga dipakai untuk udara dingin kayak gini ya, karena balik lagi ya basically dia sebenarnya adalah sweet perfume aja gitu. Oke, next ini adalah salah satu perfume yang, pertama kali aku bikin video YouTube channel, aku ngebahas parfum yang satu ini. Ini adalah Sultane L'Eau Fatale dari Jean Arts juga. Ini sebenarnya sama sih botolnya, mirip sama yang ini, cuman kan beda warna aja sama beda tutup botolnya. Nah, kalau ini, aduh ini aromanya kayak bener-bener, aku kalau nge-sniff wangi itu langsung kayak memorinya berputar gitu ya, ke masa-masa di mana waktu itu aku sering-seringnya, pakai parfum yang satu ini. Ini sweet, woody gitu ya, dan dia ada incense-nya, kesan aroma kayak dupa-dupaannya gitu, dan juga dia perpaduan dengan bunga ileng-ileng. Pokoknya ini aromanya bener-bener kayak, apa ya, sweet-nya tuh dari sweet cinnamon gitu ya. Jadi, wanginya tuh super warm, sangat rerempahan, jadi woody, rerempahan, terus dedupaan tuh ada di sini semua nih. Wanginya bener-bener, wah gila, ini wanginya bener-bener enak banget aromanya dan, aku belum pernah nemuin perfume lokal, parfum manapun yang wanginya mirip kayak gini, gitu. Dan aku suka banget, ini very sweet of course gitu. Banyak juga yang bilang dia sebenarnya kayak mirip kayak wangi biskuit-biskuit yang pakai cinnamon gitu. Tapi kalau buat aku sih dia nggak tercium seperti aroma makanan, justru malah lebih ke arah aroma, rerempahan dan woody gitu yang kenceng banget. Ini aromanya cukup unisex gitu ya, bukan wangi cewek, bukan wangi-wangi cewek gitu. Sama seperti Sultan yang ini sih sebenarnya, ini juga menurut aku sih cukup unisex aromanya. Jadi kalau Black Opium tuh mungkin banyak yang cewek yang suka, ini lebih kayak ke arah, sedikit maskulinnya, ini juga, pokoknya ini enak banget dan aku suka banget sama botolnya. Walaupun ini kayaknya botolnya udah mulai kayak coel-coel gitu karena kelamaan disimpan di lemari. Oke, yang terakhir ini salah satu, yang aku sering bahas juga beberapa kali di YouTube channelku. Ini dari Jean Arts juga ya, Guipur and Silk Ylang Vanille, namanya panjang banget gitu ya. Jadi selain karena ini botolnya emang cakep banget, aku dulu tertarik punya ini karena dia tuh ada mengusung nama ileng-ileng gitu ya. Jadi aku berharap dia akan berwangi seperti wangi bunga kenanga, tapi ternyata enggak juga gitu. Dia lebih ke arah kalau ini tuh ada, perpaduan antara coconut, vanilla, ini juga enak banget lagi wanginya. Terus ada bunga ileng-ilengnya juga, ada plum-nya, dia wanginya manis-manis plum gitu. Dan aku entah kenapa malah kayak nge-sniff ada cinnamon-nya juga di sini. Jadi kayak, rada-rada mirip kayak ini loh aromanya, kayak apa sih namanya, Clupper Tart gitu loh, kayak kayak gitu-gitu.
Aduh ini pokoknya enak banget. Dia perpaduan antara sweet, creamy coconut, tapi creamy coconut juga nggak yang creamy banget gitu, enggak. Jadi creamy-nya tuh masih kayak coconut-nya masih kayak air kelapanya gitulah, istilahnya masih yang light creamy gitu. Terus dipadu-padankan dengan wangi vanila yang super lembut. Aduh ini juga enak wangi dan balik lagi, ini nggak cocok banget dipakai panas-panasan. Aku udah beberapa kali nyobain, ini dipakai siang hari dan berakhir dengan failed gitu ya. Menurut aku ini sama sekali nggak cocok, tapi kalau untuk udara lagi aku lagi kayak sekarang ini aku bikin video yang dingin, yang hujan awet dari pagi nggak kelar-kelar, terus aku juga di dalam ruangan dan ber-AC, ini bakal bener-bener perfect banget gitu. Sayangnya ini botolnya tuh kayak gampang rusak gitu loh. Ini luarannya ini tuh plastik bukan logam gitu ya. Jadi ini kayak kecoel-coel, gesek-gesek di lemari, kena temennya, akhirnya dia kayak coel-coel gitu. Ya sudahlah, yang penting wanginya tetap masih sama seperti waktu aku pertama kali beli dulu. Nah ini juga sebenarnya aromanya masih oke lah untuk unisex, masih oke lah untuk cowok gitu. Jadi wanginya nggak cewek-cewek banget juga, walaupun mungkin dari segi notes-notes yang dia pakai tuh kayak ada ilang-ilangnya, vanilanya, terus ada plum-nya, ada coconut-nya tuh kayak berkesannya kayak wangi cewek nggak sih? Tapi wanginya ternyata nggak yang se-girly itu gitu dan masih oke banget dipakai cowok. Jadi kurang lebih itu tadi 5 perfume di koleksiku yang menurut aku, wanginya cocok banget dipakai dingin-dingin. Kalian sendiri ada nggak sih perfume dari brand non lokal tapi yang masih affordable yang kira-kira aromanya juga sweet and warm dan cocok dipakai dingin-dinginan, boleh dong di komen di kolom komentar, oke? Kalau misalnya kalian yang juga pengen punya perfume-perfume kayak aku bahas kali ini, aku nanti coba cariin linknya di e-commerce, semoga masih pada ada, nggak discontinue, nanti aku taruhin di description box ya. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.